Amin. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kita baru saja mendengar perumpamaan perihal penggarap kebun anggur, yang pasti kita semua sepakat dengan apa yang dikatakan para imam kepala dan tua-tua Yahudi ketika Yesus bertanya, bagaimana kesanmu mengenai mereka? Mereka katakan mereka itu adalah hamba yang jahat, yang pantas untuk dibinasakan. Mengapa mereka disebut sebagai hamba yang jahat? Mereka tidak bersyukur sudah diberi kesempatan untuk bisa bekerja, dan karena itu pasti bisa mendapatkan rezeki, bisa mendapatkan pendapatan. Mereka hamba yang serakah, ya, mau mendapatkan lebih dari apa yang bukan menjadi haknya, apa yang mesti diserahkan kepada pemilik lahan yang mempunyai kebun anggur, malah mereka ambil. Mereka tidak mau kasih, mereka tidak tahu diri. Bahasa sehari-hari orang katakan ini kacang lupa kulit. Mereka lupa mereka hanyalah penggarap, dan ada orang lain yang lebih berhak, itulah yang punya kebun anggur itu sendiri. Saudara dan saudari sekalian, bertepatan dengan isi bacaan pada minggu yang ke-27 ini, juga kita akan melantik para pengurus rukun, pengurus wilayah, dan juga nanti misa jam 11 siang khusus untuk para pengurus stasi. Mari kita berdoa sebagai tanda dukungan kita, satu umat, satu paroki Milaria Rosa Mistika Sudiang ini, supaya nomor satu, para pengurus baik di rukun wilayah maupun stasi bersyukur bahwa ketika Anda dipilih itu artinya Anda dipercaya, dan di balik kepercayaan itu ada pengharapan, harapan untuk bisa menjadi penggarap yang baik, harapan supaya bisa melayani dengan setulus hati, harapan supaya bisa memberi yang terbaik. Kita adalah pelayan dan bukan pekerja. Untuk itu kita berdoa, kita berharap para pengurus, apapun tugas dan perannya di dalam rukun dan wilayah ataupun stasi, itu tidak menjadi pengurus di atas kertas. Amin. Kita juga tidak berharapkan pengurus yang hanya bisa ngomong, NATO, no action, talking only. Karena kalau hanya sekedar berbicara, maaf 1000 kata, anak kecil juga bisa berbicara. Kita mengharapkan para pelayan yang sungguh mau bekerja setulus hati dengan semangat pengorbanan seperti Kristus sendiri yang kita layani, dan bukan pelayan yang membuat keonaran. Kata onar ini saya pinjam dari bacaan yang pertama. Kalau kita dengar baik-baik apa yang dikatakan sebagai keluh kesah Tuhan sendiri terhadap kebun anggurnya, itulah Israel. Bahwa yang dinantikannya adalah keadilan, tetapi yang terjadi hanyalah kelaliman. Yang dinantikannya adalah kebenaran, tetapi yang ada hanya keonaran. Saya harap kita semua tahu apa artinya onar. Onar itu, kalau kita bawa sepeda motor kita ke bengkel, tukang bengkel bilang, oh ini onar, ini onar mesinnya, ya, kerja dengan baik bahkan alias rusak.
Kita adalah pelayan yang justru akan menjadi bagian dari penyelesaian masalah dan bukan sebagai yang membuat masalah. Itulah wujud syukur kita, karena kita dipilih, dan dibalik pilihan adalah kepercayaan, dan dibalik kepercayaan ada amanah dan harapan. Dan yang kedua, kita berdoa berharap agar kita semua, dan secara lebih khusus adalah para pengurus, sungguh dapat menjadi alat, sekali lagi alat yang baik di tangan Tuhan sendiri, yang empunya kebun anggur. Tuhan yang empunya umat Tuhan yang empunya gereja. Gereja ini bukan milik siapa-siapa. Gereja ini adalah milik Tuhan. Saudara dan saudari sekalian, mudah-mudahan dengan dukungan semua umat yang memilih, maka para pelayan dapat menjadi alat yang baik di tangan Tuhan sendiri, yang bekerja memberikan hasil yang terbaik, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kebesaran pastor, tidak, tapi untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan sendiri. Semboyan Santo Ignatius dari Loyola, ad maiorem Dei gloria, artinya segalanya demi kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Untuk itu diperhatikan nasihat Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua umatnya di Filipi. Saudara-saudari, semua yang benar, bukan semua yang salah, bukan semua yang keliru, apalagi semua yang sifatnya gosip dan desas-desus, hoax, hate speech, no. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan semua yang manis, kata Paulus, dan juga semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan dan yang patut dipuji, kata Paulus, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan yang kamu lihat daripadaku. Paulus menyebut dirinya sendiri, karena dia rasul yang hebat, yang bekerja dengan prinsip apakah upahku? Upahku adalah bahwa aku boleh bekerja tanpa upah. Yang membangun prinsip hidup celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Yang punya prinsip apa? Segalanya dapat ku lakukan, dapat ku atasi karena kuasa Dia yang ada di dalam diriku. Dan Paulus mengatakan, pelajarlah itu semua itu. Maka ini yang penting, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Menyertai artinya bukan hanya hadir, bukan hanya lihat-lihat kita, tapi Allah yang menyertai, artinya Allah yang pasti akan selalu memberkati, Allah yang selalu mengulurkan tangan kasih pertolongannya, Allah yang akan menyembuhkan engkau ketika engkau sakit, Allah yang akan menguatkan engkau ketika engkau lemah, Allah yang akan memberikan engkau pengharapan ketika hidup ini dengan segala peristiwa nampaknya hopeless, tidak banyak yang bisa diharapkan. Tapi orang beriman adalah orang yang selalu berpengharapan, bukan karena mengandalkan diri sendiri, tapi karena dia mengandalkan Tuhan
yang menyertai.